Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikumsalam kabar warahmatullahi Tribuners? wabarakatuh. Ketemu lagi di program Mata Lokal Memilih bersama Tribun Jabar dan saya Krisdiantoro yang akan memandu acara ini. Dan di program kali ini kita akan berbincang dengan sosok yang sangat istimewa, ya. Beliau adalah sosok yang sangat cinta sekali dengan sepak bola. Dan kalau Anda warga Sumedang atau juga bobotoh Persib Bandung pasti akan sangat kenal dengan beliau. Dan beliau adalah Erwan Setiawan. Ya. Dan Kang Erwan Setiawan ini adalah Wakil Bupati Kabupaten Sumedang untuk periode 2018-2023. Dan mari kita berbincang dengan beliau tentang keseharian yang saat ini sedang beliau lakukan dan juga cita-citanya untuk kembali membangun Kabupaten Sumedang. Apa kabar Kang Erwan? Alhamdulillah Kang. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Tribuners sekalian, Anda yang menyaksikan program Mata Lokal Memilih, hari ini saya sedang berada di rumah keluarga Pak Haji Umuh Mukhtar ya, beliau betul. Adalah komisaris dari PT PBB atau betul. PT Persib Bandung Bermartabat dan beliau sangat senang sekali dengan sepak bola dan juga sangat senang untuk ikut memajukan Kabupaten Sumedang. Dan di tempat ini ya, lokasi ini adalah di Dusun Ciluluk, Desa Margajaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Adalah saksi bagaimana rumah ini menunjukkan betapa cintanya keluarga Pak Haji Umuh terhadap Persib Bandung karena betul. Kemarin baru saja ada perayaan di sini ya. Betul. Kang Erwan. Ya. Kegembiraannya kayaknya masih kelihatan juga nih dari senyumnya ini. Benar kita bisa melihat bahwa Kang Erwan ini masih merasakan kegembiraan ketika Persib Bandung kemarin juara Liga 1. Mungkin bisa sedikit diceritakan, Kang Erwan? Iya, ini bukan hanya kegembiraan saya dan keluarga saya, tapi ini kegembiraan seluruh bobotoh, kegembiraan seluruh warga masyarakat Jawa Barat dan pecinta Persib dimanapun berada. Persib di Liga BRI tahun 2024 ini bisa menjuarai. Ini sulit kalau diungkapkan dengan kata-kata ya, karena saking gembiranya sampai kapanpun kita ya senyum terus kalau mengingat momen Persib juara ini. Bahkan kalau bisa tidur juga sambil tersenyum. Iya betul, melihat. Apalagi saya ya menyaksikan terus Persib sampai final di Madura juga terus mendampingi Bapak dan Persib ya. Ya. Nah, Tribuners, tapi kita tidak akan berbicara dulu tentang Persib ya. Nanti di akhir mungkin kita akan senggol lagi tentang Persib. Ya. Nah, kita ingin mengetahui. Oh ya, sedikit ya. Kenapa kemarin tanggal 2 Juni itu perayaan Persib di sini? Ya. Sebenarnya itu nggak ada dalam rencana awal ya. Pas tanggal 2 Juni itu adalah ulang tahun bapak saya, Haji Umuh. Nah, pas kebetulan Persib juara tanggal 31 Mei kita melawan Madura, kita juara. Ya sebelum tim dibubarkan untuk istirahat, ya langkah baiknya ya udah kita ini syukuran di rumah. Syukuran ulang tahun, syukuran Persib juara juga ya. Jadi bertepatan. Jadi seperti kado istimewa. Ya, kado istimewa. Saya tanya ke Bapak, Pak, gimana? Waduh, pokoknya seumur hidup ya kado tidak akan pernah terlupakan. Kado teristimewa di ulang tahun yang ke-76 Persib juara. Alhamdulillah banget ya. Saya juga ikut bersyukur begitu ya sebagai bobotoh yang selalu menyaksikan dan sangat berharap Persib bisa berprestasi. Ya. Dan Tribuners, kita akan beralih ke topik yang lain ya. Nanti kita akan senggol lagi perbincangan kita tentang Persib Bandung. Dan saya ingin berbincang dengan Kang Erwan Setiawan terkait cita-citanya untuk kembali membangun Kabupaten Sumedang. Karena kita tahu bahwa beliau kemarin berpasangan dengan Kang Doni, itu banyak mendapatkan pujian dari masyarakat, para tokoh bahwa
keduanya berhasil membangun Sumedang, gitu ya. Nah, Iya. Kang Erwan, keberhasilan apa yang Kang Erwan kemarin sudah capai begitu, dan Iya. mungkin ada beberapa catatan yang kemudian menjadi alasan Kang Erwan untuk bisa kembali memimpin di Sumedang. Ya, yang menjadi kebanggaan saya ketika kemarin menjabat sebagai Wakil Bupati Sumedang, saya juga kan sebagai ex officio sebagai Ketua TPPG, Ya. tim penurunan stunting di Kabupaten Sumedang. Ya, pada saat kemarin saya memimpin penurunan stunting di Kabupaten Sumedang, kita 3 tahun berturut-turut meraih prestasi pertama, 8 aksi konvergensi penurunan stunting di tingkat Jawa Barat. Sumedang meraih peringkat pertama selama 3 tahun berturut-turut, dan juga meraih peringkat kedua secara nasional. Awal saya memimpin di Kabupaten Sumedang ini, stunting di Kabupaten Sumedang 32,7%. Alhamdulillah di akhir masa jabatan saya tinggal 8%. Berarti 24% lebih sudah bisa kami turunkan stunting di Kabupaten Sumedang ini. Tetapi masih banyak PR juga bagi kami di Sumedang ini. Salah satunya adalah masih tingginya angka pengangguran, masih tingginya tingkat kemiskinan, dan juga indeks Gini yang masih cukup tinggi. Oleh karena itu menjadi PR kami ke depan, yaitu salah satu motivasi saya kenapa saya maju kembali di Kabupaten Sumedang. Saya ingin fokus bagaimana nanti ke depan kita bisa menurunkan kemiskinan, menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Sumedang, dan juga memperpendek jurang antara yang miskin dengan yang kaya, atau indeks Gini-nya kita perkecil. Ke depan saya ingin betul-betul program pemerintah ini, istilah Sundana, nukarasa kadele karampak langsung ke masyarakat, yang langsung terlihat oleh masyarakat, di mana peran pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat tersebut. Ya, Kang Erwan, dengan luas wilayah Kabupaten Sumedang, ya, kalau kita bandingkan dengan Kota Bandung itu 9 kali lipat lebih besar. Itu artinya kan membutuhkan pemimpin muda yang energik gitu ya, untuk bisa menjangkau semua wilayah di Kabupaten Sumedang. Betul. Saya kira Kang Erwan ini dengan kecintaannya terhadap sepak bola dan usianya yang masih muda, itu menjadi relevan ya dengan isu yang ingin dicita-citakan Kang Erwan. Nah, kalau di kemarin ketika Kang Erwan menjabat Wakil Bupati, itu bagaimana Kang Erwan bisa menjangkau Sumedang dengan luas wilayah yang begitu luas? Ya, saya lebih banyak di luar dibanding di kantor. Di kantor paling saya hanya 10%. Selebihnya saya dengan masyarakat, kegiatan-kegiatan kita bisa lebih mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, kadang Sabtu Minggu juga saya pakai sepeda motor ke pelosok-pelosok, karena banyak juga jalan-jalan di Sumedang ini yang belum bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, karena masih banyak jalan yang kecil, jalan yang rusak. Ya, saya menyempatkan beberapa kali ya pakai sepeda motor ke desa-desa, ke pelosok-pelosok. Mungkin ada cerita begitu ya, ketika Kang Erwan menyusuri perkampungan, ketemu masyarakat, ada sesuatu yang sangat berkesan sampai hari ini, sehingga mungkin muncul hujah gitu, atau landasan Kang Erwan untuk kembali memimpin Sumedang. Terus terang, saya sangat mengapresiasi dengan peran serta masyarakat dalam pembangunan Sumedang saat ini, tetapi juga mereka masih perlu kita bantu supaya mereka betul-betul mandiri ke depan. Apalagi Sumedang ini 90% adalah daerah pertanian. Ketika saya menelusuri kampung-kampung, desa, saya bertemu dengan para petani,
yang dikeluhkan oleh para petani adalah ya pupuk ya yang sulit dan mahal, juga akses ya jalan untuk dari pertanian menuju ke gudang beras atau heleran lah ya, untuk ke heler di Kabupaten Sumedang ini masih agak sulit. Juga pembangunan bukan drainase, irigasi. Irigasi ya. Mohon maaf, irigasi juga yang belum maksimalnya. Nah, nanti ke depan itu juga menjadi prioritas saya untuk mempermudah akses para petani ini supaya tingkat kesejahteraan mereka meningkat, terus tingkat produksi pertanian juga semakin meningkat. Ya, Tribuners, kita berharap Kang Erwan bisa meraih cita-citanya begitu ya, untuk bisa kembali bersama-sama masyarakat Kabupaten Sumedang membangun daerahnya menjadi lebih maju lagi, termasuk para petaninya begitu ya. Betul. Nah, selain pertanian juga Sumedang ini bisa disebutkan sebagai kota agamis ya. Di Sumedang ada 301 pesantren, pondok pesantren, dan ada 800 lebih madrasah, serta 1000 lebih TPA. Nah, ini butuh juga turun tangan pemerintah, memberikan bantuan insentif untuk para guru ngaji, karena banyak para guru ngaji ini mereka yang betul-betul mendedikasikan untuk ya pengabdian, tetapi kan mereka juga butuh biaya untuk hidup. Nah, saya berharap ke depan mereka ini bisa tenang dalam mengaji, mengajar anak mengaji tanpa memikirkan beban hidupnya atau isi perutnya, rumahnya bocor bagaimana ya. Ke depan ini menjadi perhatian kami. Kalau yang program hari ini atau kemarin mungkin sudah ada sentuhan ke arah sana. Sudah ada, tapi belum merata dan belum maksimal. Ke depan saya ingin lebih maksimalkan lagi pemberian insentif untuk guru ngaji, guru-guru honor, guru-guru PAUD, dan juga hibah bansos untuk madrasah pesantren secara adil dan merata di Kabupaten Sumedang ini. Mudah-mudahan dalam 5 tahun sudah bisa tertangani sehingga mutu pendidikan di Kabupaten Sumedang meningkat, terutama mutu pendidikan agama, sehingga akhlak dan moral generasi muda kita ke depan semakin terjaga dengan baik. Ya, Tribuners, kita aminkan ya. Amin. Semua apa yang dicita-citakan oleh Kang Erwan untuk membangun Sumedang. Nah, Kang Erwan, untuk bisa kembali memimpin Sumedang, itu kan harus melalui sebuah proses pemilihan begitu ya. Betul. Nah, saat ini yang sedang dilakukan atau dipersiapkan Kang Erwan itu apa gitu ya, untuk membangun perahu untuk bisa menuju ke sana? Ya. Kebetulan sekarang saya sudah menjadi kader Golkar ya, dan pada pemilihan legislatif 2024 ini Golkar sebagai pemenang di Kabupaten Sumedang dengan raihan 10 kursi. Kemarin jadi ketua tim pemenangan. Dan saya juga sebagai ketua TKD Kabupaten Sumedang, ketua TKD Pak Prabowo dan Mas Gibran. Alhamdulillah kami juga sangat tersanjung, sangat terhormat. Keluarga kami bisa didatangi langsung oleh Mas Gibran. Mas Gibran datang ke tempat ini 5 hari menjelang pencoblosan. Pencoblosan Pileg dan Pilpres itu tanggal 14 Februari 2024 kemarin. Mas Gibran datang ke kediaman kami di Tanjung Sari ini tanggal 9 Februari 2024 yang lalu. Jadi 5 hari menjelang pencoblosan Mas Gibran ke sini berkampanye dan titip pesan kepada saya selaku Ketua TKD, Pak Ketua tolong maksimalkan suara kami di Kabupaten Sumedang ini. Alhamdulillah kami berhasil meraih 67,8% Pak Prabowo dan Mas Gibran ini. Ya di atas target kami lah ya. Target kami itu kemarin 65%. Ya kita alhamdulillah bisa melampaui target tersebut. Ya, Kang Erwan. Kang Erwan adalah
kader dan juga pengurus ya, Iya. DPD DPD Golkar Partai Jawa Golkar Barat. Jawa Ya. Barat ya sebagai Betul. wakil ketua, Wakil bendahara. Nah, Betul. Golkar itu adalah bagian dari koalisi Indonesia Maju. Maju. Betul. Apakah kemudian berkaca pada kemenangan di Pilpres, Ya. itu juga akan diturunkan koalisinya di tingkat kabupaten kota, termasuk di Kabupaten Sumedang? Ya. Saya mengikuti apa yang menjadi arahan partai, baik itu tingkat kabupaten, provinsi maupun tingkat pusat. Bagaimana arahannya? Apakah kami harus tetap koalisi Indonesia Maju ini, atau kami boleh berkoalisi juga dengan partai di luar dari koalisi Indonesia Maju ini? Saya serahkan sepenuhnya kepada pimpinan-pimpinan partai, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat. Saya di sini sekarang hanya bersosialisasi untuk lebih meningkatkan popularitas dan elektabilitas saya saja sebagai calon Itu bupati yang kemudian yang akan nanti ditugaskan diusung ya, oleh Partai Golkar, ya, ke betul. Kang Erwan ya. Betul. Salah satunya tugas pertama saya kemarin adalah memenangkan Golkar dan Pilpres di tahun 2024. Ini sudah saya lakukan dan alhamdulillah dua-duanya menang. Ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana nanti kita berkoalisi. Ya, saat ini yang sudah intens yang saya ketahui ya dari Ketua DPD Golkar Kabupaten Sumedang, Golkar, PDIP dan PKS sudah intens. Tapi ya yang lain pun seperti Gerindra, PKB, PAN juga dengan Demokrat terus juga kita galang. Ya. Ya. Pak Erwan mungkin juga bisa diceritakan ya situasi terkini soal komunikasi politik atau membangun koalisi di daerah, seperti yang Kang Erwan tadi sampaikan bahwa Golkar sedang membangun komunikasi dengan di luar koalisi Indonesia Maju juga ya, termasuk dengan PKS dan PDIP. Nah, situasi hari ini seperti apa gitu? Kalau di daerah cair ya kita ini kan, tapi tetap kita kembalikan sepenuhnya kepada keputusan pusat. Ya, mungkin saja kita selama ini sudah menjalin komunikasi di luar dari KIM ya atau Koalisi Indonesia Maju ini, tapi dari pusat punya kebijakan dari mulai pusat, provinsi maupun daerah harus linier koalisinya, Koalisi Indonesia Maju ini ya kita fatsun. Oleh karena itu saya serahkan sepenuhnya pada pimpinan partai untuk berkoalisi tersebut. Itu bukan ranah saya nanti untuk ikut campur dalam masalah itu. Tetapi ya sebagai calon bupati nanti yang diusung, yang ditunjuk oleh Golkar ya saya juga nanti diberi kewenangan untuk memilih wakilnya. Ya saya berharap disepakati koalisi dulu, nanti saya silahkan wakilnya dari partai-partai koalisi ini untuk disepakati bersama siapa yang nanti akan mendampingi saya sebagai calon wakil bupatinya. Ya, Kang Erwan Setiawan, kalau melihat prestasi yang sudah dilakukan Kang Erwan Setiawan, bagaimana memenangkan koalisi untuk Pilpres, itu kan mestinya menjadi satu apresiasi yang tinggi begitu ya, oleh partai-partai pusat ya. Koalisi Indonesia Maju ini, dan sangat berharap Kang Erwan akan mendapatkan dukungan ya untuk maju di Kabupaten Sumedang. Betul. Nah, Kang Erwan, untuk yang sudah komunikasi yang sudah mengerucut, ini kan harus ditentukan dalam 1 atau 2 bulan ke depan gitu ya, sebelum pada Agustus kalau tidak salah harus mendaftarkan ke KPU. Nah, apakah sudah ada obrolan ke sana juga? Ya, obrolan itu hampir setiap hari juga ada. Tapi masing-masing partai yang akan berkoalisi, karena mereka kebanyakan mencalonkan untuk wakilnya. Partai-partai dari PKS ada mengusulkan Kang Ridwan Solihin, dari PDIP mengusulkan ketua PC-nya, dan juga saat ini Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Kang Irwansyah. Terus dari Partai Gerindra juga ada, dari PKB. Ya semua masih
memunculkan nama-nama Termasuk dari Gerindra juga ya. Mas ya. Dan ya kalau untuk bupati ya saya sudah harga mati dari Golkar Iya. sebagai pemenang ya saya diusung sebagai calon bupati. Tinggal nanti ya wakilnya ini mangga Iya. ke partai koalisi untuk mengerucutkan satu nama diusulkan. Ya mudah-mudahan chemistry-nya terjalin dengan baik dengan saya ke depan. Nah, kemudian apa yang Kang Erwan lakukan sekarang gitu ya untuk meyakinkan partai-partai bahwa Akang adalah sosok yang layak untuk didampingi. Ya. Ya saat ini kan yang muncul hanya 2 nama untuk calon bupati, Pak Doni dan saya. Ya. Ya survei di kedua ini ya kami tertinggi masing-masing untuk 2 kandidat ini. Ya tinggal nanti bagaimana wakil ini. Ya. Ya karena terus saya juga untuk lebih ketertarikan partai ya saya saat ini dari pagi sampai sore kadang sampai malam ya terus sosialisasi dengan masyarakat supaya lebih tingkat popularitas dan elektabilitas saya meningkat sehingga ya partai-partai ini lebih tertarik untuk bergabung dengan saya. Ya, ada jadwal khusus untuk ketemu dengan masyarakat Sumedang? Ya itu udah terjadwal, Atau ada hampir setiap kita kan hari? sudah ada tim. Ya. Kita hampir tiap hari kegiatan keagamaan, kegiatan olahraga, kegiatan pendidikan dan lain sebagainya terus kita tiap hari ada. Ya, Kang Erwan, ini kembali lagi ke soal Persib nih ya, Ya, ya. soal Persib. Jadi Persib itu juga sebenarnya ada benang merahnya juga ya, Ya. ketika Akang nanti menjabat kembali sebagai bupati di Kabupaten Sumedang. Ya. Bagaimana kemudian Akang bisa memenuhi aspirasi anak muda yang senang dengan olahraga, termasuk sepak bola. Ya. Itu yang kemarin sudah terakomodasi dan kemudian ke depan akan melakukan apa lagi soal olahraga? Olahraga adalah dunia saya. Ya, dari kecil saya olahraga, hampir semua jenis olahraga saya ikuti, dari mulai sepak bola, bulu tangkis, volleyball, renang, lari, sepeda, semua saya ikuti. Nah, di Sumedang ini yang saat ini sebenarnya sangat luas, tapi saat ini kita belum mempunyai sarana prasarana olahraga yang memadai. Sepeda kita pada porda yang lalu itu selalu merajai, baik itu untuk tingkat untuk downhill, untuk di jalan raya, road race ya, kita selalu mendapatkan medali emas yang terbanyak pada porda sebelumnya. Tetapi kesini kita selalu berkurang terus dikarenakan ya fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai. Nah, ke depan saya ingin membangun fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang betul-betul bisa menunjang kreativitas para anak-anak muda yang ingin berkiprah, ingin berprestasi di bidang olahraga. Ya, termasuk juga sepak bola. Kita saat ini belum punya stadion yang bisa kita banggakan. Padahal sebenarnya ini sangat luas. Banyak lahan-lahan untuk membangun stadion. Ya, insya Allah nanti kita akan berkolaborasi dengan provinsi, ya dengan APBD provinsi maupun dengan pusat. Ya, kita akan tentukan lahannya, buat DED-nya, terus kita mohon untuk pembiayaannya bisa dari pusat ataupun provinsi, seperti halnya GBLA kan, GBLA Gelora Bandung Lautan Api di Bandung. Dulu kan lahan disiapkan oleh Pemkot Bandung, terus DED-nya segala macam, pembangunan dari provinsi. Nah itu kami berharap nanti di Sumedang pun bisa diterapkan seperti itu. Juga untuk sepeda seperti ada velodrome-nya. Terus untuk lapang basket, untuk volley yang betul-betul baik indoor maupun outdoor yang memadai. Ya Kang Erwan, mungkin Tribuners juga ingin tahu ya, bagaimana Kang Erwan memaknai kecintaan terhadap olahraga, terutama sepak bola, dengan kehidupan Akang dan juga prestasi gitu. Dan ini mungkin kan bisa diambil juga hikmahnya oleh anak-anak muda di Sumedang. Saya
sangat mencintai olahraga itu dari kecil. Karena seperti istilah mens sana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi itu harus betul-betul kita sadari gimana kita akan bisa bekerja dengan baik, gimana kita akan bisa beribadah dengan baik kalau kita nggak sehat. Ya, ingin sehat ya olahraga. Selain dari pola makan ya, juga pola istirahat dan juga olahraga yang teratur. Ya saya apalagi untuk olahraga sepak bola ini dari kecil saya sudah ditanamkan kecintaan saya terhadap Persib itu. Saya ingat betul pertama kali saya diajak ke Stadion Siliwangi itu tahun 74 ketika saya berumur 4 tahun sama bapak. Ya, di sana saya nonton sampai ke nonton itu dicantelkan lah istilahnya ke pagar, ningali di pagar gitu. Nah kebetulan kesan sampai saat ini padahal itu udah 50 tahun yang lalu. Masih ingat saya masih sangat ingat di mana kejadian itu ada kerusuhan juga. Wasit ngalicikan Persib. Bapak saya ikut-ikutan ngejar-ngejar wasit ke tengah lapang. Kesel ya? Ya, saya Wan, cicingnya di dia sampai kayak dijemput dia ku apa. Saya lihat aja di pagar. Wasit dikejar-kejar. Ya kan dulu sanksi begitu ini kan. Kalau wasit licik ya wah langsung aja dikejar penonton itu terjadi di mana-mana. Sangat berkesan sekali ya. Sangat berkesan. Dan bagaimana Persib ketika di final Perserikatan tahun 83 kita kalah adu penalti lawan PSMS Medan. Tahun 85 juga kalah di adu penalti oleh PSMS Medan. 86 kita juara lawan Persiwa ya, Wamena waktu itu. Terus Manokwari, mohon maaf, Perseman Manokwari. Tahun 86 kita juara. Terus tahun 90 kita juara lagi. Tahun 94 Perserikatan terakhir juga Persib juara lagi. Dan Liga pertama Indonesia tahun 95 yang notabene klub-klub lain itu sudah memakai pemain asing. Persib dengan kekuatan pemain lokal bisa menjuarai Liga Indonesia pertama. Ya. Tribuners, perjalanan Kang Erwan, bagaimana dia sangat mencintai Persib sudah dari kecil ternyata ya. Nah, Kang Erwan, ini sudah di penghujung acara. Ya. Mungkin ada sesuatu yang ingin akan sampaikan ke masyarakat Kabupaten Sumedang ya, terutama yang sebentar lagi akan mengikuti hajat Pilkada serentak 2024. Dan Akang adalah salah satu kandidatnya. Yang pertama, saya berpesan kepada seluruh warga masyarakat Sumedang, jaga kerukunan, jaga kebersamaan, ketertiban di Kabupaten Sumedang. Sumedang saat ini sudah sangat kondusif. Jaga terus, pelihara terus kekondusifan tersebut. Jangan dicederai oleh karena perbedaan pilihan. Persaudaraan, persahabatan, kekeluargaan adalah yang paling utama dibanding dengan pilihan-pilihan yang belum tentu itu baik untuk masyarakat. Jadi jaga kekompakan, kebersamaan, kekondusifan, dan juga pilihlah pemimpin sesuai visi misinya yang betul-betul masuk akal, realistis, yang betul-betul bisa diwujudkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Sumedang, serta kemajuan Kabupaten Sumedang. Jangan terbuai, jangan tertipu oleh janji-janji yang kira-kira tidak bisa dilaksanakan. Semoga pemimpin Sumedang ke depan sangat amanah, sangat mencintai masyarakatnya, dan fokus untuk mensejahterakan masyarakatnya tanpa melihat apakah dia pada saat pilkada kemarin memilih kita atau tidak. Apakah dia satu golongan dengan kita atau tidak. Singkirkan ego pribadi, singkirkan ego keluarga.
Mari kita bersama-sama membangun Sumedang yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Tribuners obrolan kami di program Mata Lokal Memilih bersama Kang Erwan Setiawan, bakal calon Bupati Kabupaten Sumedang untuk periode 2024-2029. Ya. Tribuners, ikuti program Mata Lokal berikutnya di Tribun Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.